Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rizky. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek yang sudah saya buat menggunakan bahasa assembly di aplikasi emulator 8086. Nah, tujuan dari dibuatnya proyek ini yang pertama itu adalah untuk memenuhi kriteria penilaian mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Lalu yang kedua yaitu melatih kemampuan dalam memprogram bahasa assembly pada EMU 8086. Dan yang terakhir ini untuk membantu saya dalam melihat jadwal kuliah yang ada. Nah, di sini proyek yang saya buat itu yaitu program untuk melihat jadwal kuliah. Di sini ada sedikit penjelasan mengenai program tersebut. Jadi jadwal kuliah yang saya buat ini terdiri dari 7 mata kuliah dan terbagi menjadi kelas kuliah dan kelas praktikum. Kelas praktikum sendiri dibagi menjadi 2, yaitu P1 dan P2. Nah, mahasiswa kuliah di antara jadwal hari Senin sampai Sabtu, sedangkan untuk Minggu adalah hari libur. Nah, mata kuliahnya antara lain ada teknik proses operasi, lalu ada analisis dan perancangan sistem operasi, pemrograman berorientasi objek, basis data, sistem operasi, arsitektur dan organisasi komputer, dan yang terakhir ada penerbitan dan grafika. Nah, di sini ada flowchart dari program yang saya buat. Yang pertama ini, ketika mulai, maka EMU 8086 akan membaca kode program yang telah dibuat. Selanjutnya akan menampilkan tampilan menu utama. Selanjutnya ada fungsi untuk masukkan inputan dari user antara angka 1 sampai 6. Nah, setelah dimasukkan, maka program akan menampilkan informasi yang dibutuhkan, lalu program akan selesai. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan programnya. Nah, yang pertama ini ada menginstal EMU 8086. Nah, pastikan kita sudah menginstal EMU 8086 di laptop kita. Selanjutnya, ketika sudah menginstal, kita bisa membuat file proyek baru dan tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya program itu terdiri dari 3 bagian, ada header, isi, dan console. Nah, header program di sini ada terlihat model small. Nah, model small ini adalah tanda direktif yang digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bentuk memori yang digunakan oleh program kita. Nah, ada banyak model-model yang bisa digunakan dalam program assembly ini, yang antara lain ada ini, small, medium, compact, large, dan huge. Nah, ini misalkan jika program hanya menggunakan satu segmen, seperti program COM. Nah, model ini juga disediakan khusus untuk program COM. Lalu small yang kita pakai ini itu digunakan jika program yang kita buat ini kurang dari satu segmen atau 64 KB. Lalu ada medium jika yang digunakan itu kurang dari 64 tetapi kode yang digunakan bisa lebih dari 64 KB. Lalu ada compact yaitu ya jika data yang digunakan itu lebih besar dari 64. Tetapi kodenya itu kurang dari 64 KB. Dan large itu adalah kode yang dipakai oleh program itu bisa lebih dari 64 KB. Nah, lalu selanjutnya ini ada .code. Nah, .code ini adalah tanda direktif yang digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bahwa kita akan memulai menggunakan kode segmen itu di sini. Nah, kode segmen ini digunakan untuk menyimpan program yang nantinya akan dijalankan. Lalu yang terakhir itu ada ORG100H. Nah, pada program COM, perintah ini tuh akan selalu digunakan. Nah, ini tuh fungsinya untuk apa sih? Nah, jadi ORG100H ini untuk memberitahukan kepada assembler supaya program pada saat dijalankan atau di-load ke memori itu ditaruh mulai pada offset ke 100H. Nah, dapat kita katakan juga bahwa kita ini menyediakan 100 byte kosong pada saat program dijalankan. 100 byte kosong ini nantinya akan ditempati oleh PSP atau yang biasa disebut sebagai program segment prefix.
Dari program tersebut, PSP ini akan digunakan oleh DOS untuk mengontrol jalannya program. Nah, lalu selanjutnya ini ada program untuk mencetak huruf. Nah, jadi pada saat terjadi interupsi 21H, yang pertama-tama dilakukan komputer itu adalah melihat atau mengisi nilai gitu. Apa sih yang ada di register AH? Nah, di sini kan terlihat ya, isi dari register AH itu adalah 2 heksa. Nah, jika nilai AH-nya adalah 2, maka komputer akan mencetak sebuah karakter. Dengan demikian, kita bisa mencetak karakter yang diinginkan dengan meletakkan angka 2 pada register AH dan meletakkan string karakter yang ingin dicetak pada register DL sebelum menghasilkan interupsi 21H. Nah, selanjutnya ada perintah jam. Nah, perintah JMP atau jam ini digunakan untuk melompat menuju tempat tujuan yang ditunjukkan oleh perintah JMP. Perintah ini dikategorikan sebagai unconditional jump karena perintah ini tidak menyeleksi keadaan apapun untuk melakukan lompatan. Setiap ditemui perintah ini, maka lompatan pasti dilakukan. Perintah jump dimaksudkan agar melewati tempat data program. Nah, bisa dilihat ini ada MSG1, MSG2, MSG3, 4, 5, 6. Ini merupakan data dari program kita. Kenapa sih dilewatin? Karena jika kita tidak menggunakan perintah jump, maka data program ini akan ikut dieksekusi, sehingga kemungkinan besar akan menyebabkan program menjadi hang. Nah, selanjutnya, selanjutnya ini ada perintah membandingkan operan atau CMP. Nah, perintah CMP ini berfungsi untuk membandingkan operan. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan mengurangkan operan 1 dengan operan 2. Nah, operan yang dibandingkan ini harus memiliki tipe data yang sama. Di program terlihat bahwa operan yang dibandingkan akan menunggu masukan dari keyboard. Contohnya, jika masukan yang diterima oleh keyboard berupa angka 4, maka program akan lompat ke Kamis dan menjalankan perintah yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah kemungkinan inputan dari keyboard dari angka 1 sampai 6. Lalu selanjutnya, ini adalah tampilan menu utama dari program yang saya buat. Ini ada judulnya yaitu jadwal kuliah Maulida KNFA 2. Lalu kita bisa memilih menu-menu mana yang akan kita tampilkan informasinya. Jika mau melihat jadwal hari Senin bisa tekan angka 1, Selasa angka 2, dan seterusnya. Nah, ini adalah tampilan saat saya menginputkan angka 4 di sini, yaitu Kamis, maka terlihat bahwa hari Kamis mata kuliah yang ada di jadwal apa saja, waktunya dan keterangannya apakah itu kuliah atau praktikum. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya ada kutipan, yaitu untuk menambah semangat dari kita semua. Never stop learning because life never stops teaching. Nah, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.